Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari Rabu Abu tanggal 2 Maret 2022. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Nubuat Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 18. Bacaan kedua 2 Korintus 5 ayat 20. Dan dilanjutkan dengan bab 6 ayat 2. Dan Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6 dilanjutkan dengan Injil 16 sampai dengan 18. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saudara, kita memasuki hari Rabu Abu, di mana merupakan awal dari masa puasa, masa prapaskah saudara. Di hari ini pula saudara-saudara, kita akan dibubui atau ditandai abu di kening ataupun di atas kepala kita. Ini untuk mengingatkan kepada kita akan pertobatan. Masa kita berdamai dengan Tuhan, dengan sesama serta dengan lingkungan di sekitar kita. Masa untuk mengarahkan diri dan hidup kita hanya kepada Tuhan. Masa prapaskah ini saudara-saudara, hendaknya kita isi dengan puasa, pantang, mati raga, doa, dan amal kasih saudara. Melalui puasa, pantang, dan mati raga saudara-saudara, kita mau belajar melepaskan diri dari keterikatan duniawi dan kecenderungan atas keinginan manusiawi kita yang tidak teratur dan tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Lalu saudara-saudara, kita mau menyesuaikan diri hidup kita ini dengan kehendak Tuhan, sehingga kita dapat bersatu dengan Tuhan dan sesama kita. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama hari ini dari Nubuat Yoel mengingatkan kepada kita semua. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 13. Saudaraku yang terkasih, hari ini saudara, Yoel di dalam nubuatnya menyerukan kepada kita semua akan pertobatan. Ia mengajak umat agar berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati saudara. Untuk itu, Ia meminta agar kita semua umat Allah berpuasa, menangis dan mengadu. Ia menyerukan agar umat kembali kepada Tuhan, karena Ia adalah Tuhan kita yang maha pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Pertanyaannya saudara, maukah kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan saudara, dengan meninggalkan segala keterikatan kita, dosa-dosa kita? Atau kita enggan karena nyaman dengan kehidupan lama kita? Bagi kita orang percaya yang setia dan taat melakukan kehendak Tuhan, dengan mau berdamai dengan Tuhan dan sesama, dan juga mau bertobat, maka hari Tuhan itu akan menjadi hari kelepasan dan penuh sukacita saudara. Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu menulis, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Sebaliknya saudara-saudara, bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan tetap hidup dalam dosa, hari Tuhan akan menjadi malapetaka karena hukuman kekal sudah ada di depan mata. Maka sebelum terjadi saudara-saudara,
harapan satu-satunya untuk mengubah malapetaka menjadi sesuatu yang mendatangkan kelepasan dan sukacita adalah melalui pertobatan. Karena itu Yoel menyerukan umat Israel di dalam nubuatnya untuk segera bertobat, saudara, dari kehidupan mereka yang jahat. Dan hari ini juga nubuat Yoel itu ditujukan kepada kita semua untuk segera bertobat. Maka Rasul Paulus mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ibrani 3 ayat 15. Renungan hari ini saudara-saudaraku, di dalam memasuki masa prapaskah, kita semua diajak untuk memasuki dengan penuh pertobatan, saudara. Kita lakukan pertobatan ini dengan puasa, pantang, mati raga, doa, dan amal kasih. Berpuasalah kita dengan hati penuh berserah, saudara. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius 6 ayat 16. Jangan orang luar melihat kalau kita semua sedang berpuasa, saudara. Biarlah Bapamu di surga yang mengetahuinya semuanya itu, saudara. Beramal. Janganlah kita seperti orang munafik, di mana luar terlihat oleh orang banyak dan mendapat pujian. Dinasihati oleh Yesus hari ini. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Matius 6 ayat 3. Biarlah semuanya itu hanya Bapa di surga melihatnya, saudara. Mari kita mau persiapkan hati kita, saudara-saudara, untuk memasuki masa prapaskah. Dengan selalu mau meneliti batin kita setiap hari, setiap saat. Dan mau diperbaiki di dalam pertobatan yang sejati dan berbalik kepada Allah Bapa. Semoga pertobatan kita diterima oleh Yesus Tuhan kita. Dan kita mendapatkan anugerah pengampunan darinya. Serta selalu dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam langkah-langkah hidup kita. Kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki masa prapaskah, masa pertobatan. Semoga pertobatan kita diterima Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Aleihim.